Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang masih sakit semoga segera disembuhkan. Amin, amin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya terkait berapa sih, apa saja sih yang sudah saya dapatkan dari hasil penjualan angkringan dari tahun 2013 sampai di tahun 2026 ini ya. Saya akan menceritakan semua ya teman-teman, apa saja yang sudah saya hasilkan. Alhamdulillah, dari hasil penjualan angkringan, dulu itu saya jualan angkringan waktu itu masih bujang, masih single. Alhamdulillah sekarang sudah punya istri, alhamdulillah punya anak dua, cowok sama cewek, dan alhamdulillahnya lagi sudah punya rumah sendiri teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Saya cerita seperti ini bukan bermaksud untuk ria atau pamer ya teman-teman. Saya cerita seperti ini untuk memotivasi teman-teman yang masih punya niatan untuk buka usaha angkringan, yang masih merintis usaha angkringan itu, biar tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Rumah saya di Jalan RA Kartini, Keputaran Gang 7, RT 02, RW 05, nomor 82, Pekalongan Timur. Itu rumah saya. Ya, kalau teman-teman ingin main silakan, kita sharing, kita ngopi, ngobrol ya tentang usaha angkringan ataupun usaha yang lainnya. Kalau saya buka angkringannya di Jalan Dr. Wahidin teman-teman ya, depan SD Muhammadiyah Ngentaan, Pekalongan Timur. Jadi teman-teman yang masih merintis, yang masih mau buka angkringan, segeralah buka. Yang masih merintis, yang sudah buka, tetap semangat, jangan pernah putus asa ya. Saya tegas lagi di sini, saya menampilkan video ini, menceritakan seperti ini bukan bermaksud untuk ria atau untuk pamer ya, sama sekali tidak ada niatan seperti itu teman. Oke, simak video ini sampai selesai. Let's go. Jadi sesudah saya buka angkringan itu, saya pernah buka usaha jualan kaos juga teman-teman. Setelah jualan kaos, saya juga pernah jadi host live, pernah juga kerja ikut orang jadi admin di salah satu toko batik yang terkenal di Pekalongan ya. Itu semua berawal dari obrolan di angkringan teman-teman ya. Lebaran kemarin saya juga iseng-iseng bikin parcel. Alhamdulillah tahun kemarin rame banget. Nah, ini salah satu susahnya di usaha angkringan teman-teman ya. Kalau ujian lebat kayak gini sendirian, nggak ada temen, itu nikmatnya luar biasa. Ini belum seberapa teman-teman. Saya pernah sendirian waktu itu, hujan gede, hujan angin, listrik mati, HP juga mati. Waktu itu saya cuma bisa nangis teman-teman. Nah, ini salah satu partner saya yang masih ikut sama saya ya, yang masih bareng. Tahan banting banget teman-teman, ini hujan panas dia selalu berangkat. Dan bukan cuma sekedar karyawan, dia itu selalu ngasih saran, masukan untuk kemajuan angkringan ya. Ini yang masih ikut saya ya, banyak banget yang dulu yang sudah ikut saya. Alhamdulillah banyak yang sudah
bekerja, yang sudah mengembangkan diri kerja di tempat lain, dan ada banyak banget yang sudah punya usaha sendiri. Angkringan identik tempat nongkrong anak-anak muda. Kita harus selalu mengikuti apa yang customer mau, entah itu anak muda ataupun orang tua. Yang penting kita harus tahu batasan-batasannya ya teman-teman. Oh ya, saya itu saat ini masih merintis juga teman-teman. Iseng-iseng masih bikin dekorasi untuk ulang tahun, untuk tunangan ya. Ini usaha bareng sama istri. Doakan semoga usaha ini bisa lancar, kedepannya bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, itu lewat obrolan dari teman-teman di angkringan, baik itu customer ataupun pembeli. Ya, saya setelah buka usaha angkringan itu pernah buka jualan kaos, jualan kuku, tempatnya itu di samping angkringan. Saya juga pernah kerja ikut orang, tapi sistemnya itu saya itu bebas ya, saya bisa cari untung sendiri. Terus saya juga pernah jualan sepeda. Yang masih saya geluti, yang masih saya merintis itu saya ini masih merintis usaha buket sama dekorasi. Baik itu dekorasi untuk ulang tahun ataupun untuk tunangan teman-teman. Ya, jadi kalau kita cuma mengandalkan angkringan itu sebenarnya itu sudah cukup, tapi kalau kita biar bisa mengembangkan diri harus cari peluang yang lain, seperti itu ya. Oh iya teman-teman, saya itu di tahun 2024 pernah diamanati untuk jadi tim sukses oleh salah satu dewan di Pekalongan Timur, di DPRD kota berarti ya. Itu untuk wilayahnya itu berarti di Kecamatan Pekalongan Timur. Nggak tahu kenapa ada apa namanya timnya si dewan tersebut datang ke angkringan, habis itu ngobrol sama saya. Singkatnya cerita, saya diamanati disuruh jadi tim ses. Saya waktu itu berarti pegangnya di wilayah kampung saya. Alhamdulillah teman-teman, waktu itu jadi dan mendapatkan suara terbanyak juga di kampung saya, dewan tersebut. Itu nggak tahu kenapa ada yang merekomendasikan, mungkin teman-teman di angkringan ya, akhirnya kok ada orang yang kesini minta dukungan, nggak tahu kenapa. Alhamdulillah setelah jadi dewan masih tetap komunikasi sama saya. Saya itu orangnya kalau nggak dikasih ya nggak bakal minta, kalaupun minta pasti untuk kepentingan masyarakat ya. Prinsip saya sebelum saya mendukung dewan tersebut, dulu saya itu kontrak politik dulu teman-teman, bukan cuma sekedar dikasih uang 100.000 200.000 disuruh dukung, disuruh jadi tim sukses, nggak seperti itu. Kalau minta tolong, waktu itu minta tolong, oke, deal, mau minta suara berapa, habis itu kontrak politik ya. Targetnya berapa suara, waktu itu targetnya 30-40 suara targetnya dewan tersebut. Terus setelah dia minta suara segitu, saya juga ngomong oke, nggak apa-apa, kalau suara di kampung saya dapat 30-40 suara, saya mintanya ini. Kebetulan waktu itu masyarakat di kampung saya mintanya
untuk keperluan angkut-angkut, yaitu VR ataupun Tosa. Alhamdulillah setelah jadi, sekarang VR atau Tosanya sudah dikasihkan ke warga sekitar. Itu nggak tahu ya, iseng-iseng berhadiah saja waktu diamanati saya bilang iya gitu aja, padahal saya belum sama sekali pengalaman jadi tim sukses ya, seperti itu teman-teman. Pernah juga saya benar-benar lelah teman-teman. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa banyak pikiran atau apa nggak tahu, akhirnya sempat jatuh sakit, dirawat di rumah sakit Mendan 3 sampai 5 hari kalau nggak salah. Itu kecapean, mungkin kurang istirahat kali ya. Relasi dan koneksi yang saya dapatkan itu di Ormas OI teman-teman. Jadi saya itu di tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah di tahun 2023 sampai sekarang di 2026 saya itu diamanati jadi ketua Ormas OI di Pekalongan. Nah, lewat Ormas tersebut saya alhamdulillah banyak ilmu banget yang saya dapatkan dari Ormas tersebut. Tahu kan Ormas OI ya teman-teman? Ormas OI itu pendirinya Bang Iwan Fals ya, Bang Firdiawan Listanto. Saya itu dulunya itu nggak bisa ngomong teman-teman ya. Dulunya saya itu sebelum ikut Ormas OI, kalau ketemu orang itu cuma bisanya diem, mau ngomong apa itu malu, mau ngomong apa itu malu ya. Kalau ditanya itu ya saya jawabnya ya sewajarnya saja, nggak ada obrolan yang lain ya, seperti itu. Alhamdulillah setelah ikut Ormas OI, saya yang dulunya pendiam itu sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit bisa ngobrol, bisa dongeng, bisa ngopot. Dan lewat Ormas tersebut saya banyak banget menemukan koneksi ataupun relasi yang bisa saya dapatkan uang ya. Bukan berarti saya memanfaatkan organisasi tersebut. Saya bisa komunikasi dengan orang-orang yang ada di anggota tersebut ya. Lewat anggotanya itu banyak, lewat anggota temennya itu banyak banget ya. Itu salah satu faktor kenapa sampai sekarang itu saya itu bisa berkembang ya. Sampai sekarang saya masih berhutang budi sama Ormas OI. Kenapa? Karena banyak banget ilmu yang sudah saya dapatkan di Ormas OI ya. Kalau di Ormas OI memang nggak dapat uang, nggak dapat gaji, enggak, tapi apa, ilmu kehidupan teman-teman yang banyak banget yang saya dapatkan di Ormas OI. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada khususnya Siswa OI Pekalongan sudah membimbing saya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, anak saya yang nomor 1 dan nomor 2, ini istri dan anak-anak saya ya. Alhamdulillah banget ya, ditemukan dengan istri yang sangat istimewa, yang sangat penyabar banget. Dicoba apa saja alhamdulillah istri saya tetap setia bersama saya. Entah itu dicoba dalam segi ekonomi, dari segi agama, dari segi yang lainnya, itu alhamdulillah banget istri saya tetap setia sama saya ya. Bahkan teman-teman saya itu bilangnya pada gini, wah woi bejo, kamu bojo koyo kui bejo nemen ya. Memang saya syukuri banget sampai sekarang. Kalau saya nggak dapat istri yang kayak gini, mungkin
usaha saya nggak sampai detik ini teman-teman ya. Alhamdulillah banget, ini karunia dari Tuhan, karunia dari Allah. Saya sangat bersyukur banget. Satu, ketemu, dijodohkan, dapat istri yang solehah, taat agama, penyabar dan penyayang terhadap saya dan juga anak-anak saya. Detik ini alhamdulillah saya anak udah 2, laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan, sudah komplit, rumah juga udah punya. Itu semua berkat doa serta dukungan dari teman-teman semua. Tanpa kalian saya nggak mungkin bisa seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya, terima kasih sudah support doanya ya, support tenaganya, support pemikirannya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai akhirnya alhamdulillah puncak kebahagiaan saya itu di tahun 2023 ya, menjelang akhir 2023 dan awal di tahun 2024 saya alhamdulillah bisa bangun rumah mulai dari nol sampai isi-isinya teman-teman ya. Dulu itu sebenarnya targetnya bangun rumah ini cuma rumah abangan ya, rumah yang belum dilepo, yang belum ada keramiknya, belum ada granitnya, yang penting jadi rumah saja. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti videonya dilihat sampai selesai dan juga sama isi-isinya ya, sudah sama isi-isinya alhamdulillah baru semua ya. Itu semua hasil dari satu penghasilan 11 tahun saya buka usaha angkringan. Hasilnya alhamdulillah sudah bisa buat bangun rumah, ditambah dari penghasilan yang lain. Mulai dari saya dulu pernah usaha jualan kaos di sebelah angkringan, jualan baju koko, jualan kerupuk juga saya pernah teman-teman, terus jualan sepeda, jualan batik, jualan nasi megono, dan juga usaha yang lainnya. Alhamdulillah di tahun 2023 akhir sampai 2024 awal saya bisa bikin rumah sendiri. Itu semua berkat doa dari istri, orang tua, teman-teman. Tanpa doa dan dukungan dari istri, keluarga, teman-teman ya saya nggak bakal bisa bangun rumah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah video motivasi buat kalian semua yang masih merintis atau yang masih mau punya niatan untuk buka usaha angkringan ya. Yang penting jalan dulu, buka ya. Setelah itu manfaatkan peluang yang ada, mulai dari pembeli yang datang, itu manfaatkan apa yang kita tidak punya di pelanggan tersebut ya. Kita belajar satu persatu, kita manfaatkan setiap relasi, setiap koneksi. Nantinya itu pikiran kita akan berkembang sendiri teman-teman ya. Seperti tadi perjalanannya saya, itu saya sudah ya, belum semuanya, cuma intinya seperti itu. Saya selalu memanfaatkan relasi koneksi yang ada ya. Saya selalu memanfaatkan apa yang ada ya. Kalau ada peluang, tabrak
Yang penting mencoba dulu. Kita itu selalu wah berpikirnya opo iso, opo mampu. Itu jangan seperti itu. Ya, dicoba dulu. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Ya, sampai sukses. Sampai teman-teman sukses, ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman. Nah, ini dokumentasi waktu rumah saya dibangun ya teman-teman. Saya ambil inti-intinya saja biar videonya nggak kepanjangan. Ini saya bangun dari tanah ya sampai jadi seperti ini teman-teman ya. Sudah sama isinya, sudah ada tempat duduknya, mejanya, sudah ada tempat tidurnya juga ya. Ini kamarnya 2 ya teman-teman, kamarnya 2. Sudah ada kulkasnya, sudah ada tempat piringnya ya, seperti videonya bisa dilihat ya, seperti ini jadinya teman-teman ya. Ini semua saya bangun di tahun 2023 akhir sampai 2024 awal. Jadi bangunnya itu cuma membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan saja. Nah, ini waktu syukuran rumahnya udah jadi, syukuran keluarga ya teman-teman. Saya merasakan support yang luar biasa banget dari keluarga saya. Ada bapak, ibu, mas ya, mbak, adik, dan juga ada sanak family saudara saya yang hadir. Saya sampai sekarang itu nggak nyangka teman-teman bisa bangun rumah sendiri, sumpah nggak nyangka banget ya. Ini semua berkat doa dan support dari teman-teman ya. Tanpa kalian saya nggak bakal bisa seperti ini teman-teman ya. Terima kasih banyak atas doa, support, dan juga ilmu yang sudah kalian berikan kepada saya sehingga saya bisa berkembang. Ini rumah yang sekarang alhamdulillah depannya sudah ada pagar besinya teman-teman, dan juga sudah ada memti usaha buket dan usaha dekorasi ulang tahun, dekorasi tunangan ya. Mudah-mudahan saya tetap bisa lanjut mengembangkan usaha yang sudah ada dan melebarkan apa yang belum ada di saya. Ini adalah momen 8 tahun usia pernikahan saya. Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa bersama. Doakan mudah-mudahan selamanya sampai tua, sampai meninggal nanti, saya dan istri dan anak-anak bisa bersama ya. Seperti ini adalah logo usaha saya yang masih saya rintis ya teman-teman. 3 usaha yang masih saya rintis, ada Next Collection, ada Hania Shop, dan juga ada Hania Dekorasi teman-teman ya. Didoakan semoga usaha yang saya jalani ini bisa berkembang ya. Ini saya benar-benar masih merintis ya. Di Hania Shop sama yang Hania Dekorasi itu saya masih merintis. Kalau yang Next Collection itu sudah lama ya, sama angkringan itu sudah lama ya. Kalau Next Collection itu hampir sama ya, seperti awal dari pertama kali saya buka usaha angkringan. Usaha angkringan dulu, habis itu ada Next Collection. Next Collection itu saya jual berbagai macam baju koko, ada kaos, ada batik, dan juga
atribut atau fashion yang lainnya ya, seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan terkait apa saja yang sudah saya hasilkan selama 13 tahun saya usaha angkringan ya, seperti itu. Sekian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.